Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Untaian kawat tipis ini melakukan pekerjaan yang berat tanpa henti, ditarik dan ditekan berulang-ulang dalam setiap putaran roda sepeda. Ya, untaian kawat tipis itu adalah jari-jari sepeda. Peran jari-jari sangat penting untuk menopang beban yang begitu besar. Salah dalam memilih jari-jari bisa berakibat fatal bagi pesepeda. Tidak hanya membuang-buang uang karena salah ukuran, tetapi juga bisa membahayakan pesepeda karena jari-jari tidak mampu menahan beban disebabkan salah menentukan jenis dan bahan jari-jari. Karena itu, memahami apa jenis, bahan, dan ukuran jari-jari menjadi sangat penting sebelum kita membeli. Berikut ini sepintas seluk-beluk jari-jari sepeda. Jari-jari baja. Jari-jari sepeda sebagian besar terbuat dari baja. Baja adalah material yang sangat kuat. Walaupun hanya memiliki penampang yang kecil, tipis, tetapi jari-jari baja mampu menahan beban yang besar. Kelemahan jari-jari berbahan baja adalah korosi. Tetapi dengan memilih jari-jari dengan bahan stainless steel, baja tahan karat adalah pilihan yang ideal karena memiliki campuran yang tepat antara kekuatan tinggi dan berat yang rendah, dan juga harganya terjangkau. Jari-jari aluminium. Baja bukan satu-satunya bahan yang digunakan untuk jari-jari. Mavic, Fulcrum, dan Campagnolo adalah pabrikan yang sudah lama menggunakan aluminium sebagai bahan baku jari-jari sepeda. Tetapi karena kekuatan aluminium hanya sepertiga dari kekuatan baja, maka agar kekuatan jari-jari aluminium sama dengan jari-jari baja, jari-jari aluminium membutuhkan ketebalan 3 kali lebih banyak dibandingkan jari-jari baja. Jari-jari aluminium yang 3 kali lebih tebal ini berpotensi kurang aerodinamis. Di samping itu, jari-jari yang tebal membutuhkan nipel yang lebih besar, sehingga membutuhkan lubang nipel di pelek yang lebih besar pula. Lubang pelek yang besar berpotensi mengurangi kekuatan pelek dalam menahan beban. Karena kekuatannya kurang, jari-jari aluminium lebih cocok untuk jenis jari-jari straight pull, karena tikungan pada jenis G-band tidak kuat menahan beban besar. Tipe kepala jari-jari G-band. Jari-jari tipe G-band adalah tipe yang paling umum digunakan. Memiliki tikungan 90 derajat di ujungnya yang terhubung ke hub. Bentuk kepala jari-jari yang seperti huruf J ini mencegah jari-jari berputar. Di samping mempermudah ketika merakit wheelset, juga mencegah nipel terlepas atau tegangan jari-jari berkurang akibat puntiran jari-jari. Kelemahan yang sering dikeluhkan pesepeda adalah kekuatan di tikungan ini, karena beban lebih terkonsentrasi di tikungan jari-jari. Tetapi jari-jari berkualitas tinggi dan roda yang kokoh, permasalahan tersebut jarang dirasakan. Jarang jari-jari putus karena tikungannya patah. Tipe kepala jari-jari straight pull. Kekhawatiran bahwa tikungan tidak bisa menahan beban yang besar melahirkan jari-jari jenis straight pull. Beberapa pesepeda lebih menyukai jenis ini karena memiliki transfer daya yang lebih baik dan memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan G-band. Tetapi jenis jari-jari ini membutuhkan hub yang khusus dan sayangnya jarang ada di pasaran, sehingga produksi jari-jari straight pull agak sulit dicari. Di samping itu, potensi jari-jari berputar juga cukup tinggi, sehingga membutuhkan alat yang ekstra untuk menahan jari-jari tidak berputar. Tipe jari-jari straight gouge. Jenis jari-jari straight gouge memiliki diameter yang sama dari ujung ke ujung jari-jari. Diameter yang sama ini membuat jenis jari-jari ini lebih berat dibandingkan jenis yang lain.
tetapi pembuatan jari-jari lebih sederhana dibandingkan yang lain, sehingga harganya pun relatif rendah dan tersedia banyak di pasaran. Diameter yang seragam juga lebih mudah untuk menyesuaikan panjang jari-jari. Bisa dipotong sesuai kebutuhan, dengan syarat bengkelnya harus memiliki alat untuk membuat ulir baru. Tipe jari-jari butted spoke. Tipe jari-jari ini memiliki diameter yang berbeda antara bagian tengah dan bagian ujung jari-jari. Ada beberapa tipe single butted bila hanya memiliki satu perubahan diameter, double butted bila ada dua perubahan diameter jari-jari. Kelebihan jenis ini adalah bobot yang lebih ringan dibandingkan straight gold, tetapi tidak kehilangan kekuatan. Tipe jari-jari blade spoke. Tipe ini memiliki bagian tengah yang pipih dan bagian ujung yang bulat. Kelebihannya bisa ditebak, yaitu lebih aerodinamis, lebih ringan. Tetapi jenis jari-jari ini, bila tidak melalui kontrol kualitas yang ketat, jari-jari bisa melentur dan terpelintir, yang bisa menyebabkan jari-jari putus. Produk dengan kualitas terbaik bila jari-jari diproses dengan teknologi tertentu yang membutuhkan waktu produksi yang lama dan biaya yang tinggi, sehingga wajar bila jenis jari-jari ini yang berkualitas baik harganya lebih mahal dari yang lain. Ukuran jari-jari. Wheelset yang dirancang dengan benar dimulai dengan ukuran komponen yang tepat, termasuk ukuran jari-jari. Jari-jari yang kependekan membuat nipel tidak optimal menahan jari-jari kepelek. Jari-jari yang kepanjangan, ujung jari-jari akan menonjol keluar nipel, yang berpotensi menyebabkan ban kempes tertusuk ujung jari-jari. Di samping itu, salah ukuran ketika membeli jari-jari membuat jari-jari tidak bisa dipasang di sepeda kita, terutama bila kependekan. Bila jari-jari kepanjangan, walaupun bisa dipotong, tetapi pemotongan hanya bisa dilakukan pada jari-jari tipe straight gold, sedangkan tipe yang lainnya tidak bisa dilakukan. Dan di samping itu, tidak semua bengkel memiliki alat untuk membuat drat baru. Toleransi untuk panjang jari-jari adalah 1 hingga 2 mm dari ukuran yang kita butuhkan. Walaupun menggunakan ukuran ban sepeda yang sama, walaupun sama-sama menggunakan sepeda 27,5 inci, panjang jari-jari bisa berbeda, tergantung pada kedalaman pelek yang digunakan dan diameter playing hub yang dipakai, serta pola jari-jari. Di samping itu, karena diameter playing hub depan dan belakang kadang-kadang berbeda, panjang jari-jari pun turut berbeda. Tetapi secara umum, untuk sepeda dengan ban 26 inci, membutuhkan panjang jari-jari sekitar 258 hingga 262 mm. Sedangkan 27,5 inci membutuhkan panjang jari-jari sekitar 270 hingga 274 mm. Sepeda 29 inci membutuhkan panjang jari-jari 288 hingga 290 mm. Sedangkan sepeda 700C membutuhkan panjang jari-jari 278 hingga 280 mm. Ingat, walaupun ban 29 inci memiliki pelek dengan diameter dalam yang sama, ETRTO 622 mm dengan ban 700C, tetapi ban 29 inci adalah ban MTB yang memiliki hub dan kedalaman pelek yang berbeda dengan ban 700C milik road bike. Ukuran yang pasti bila kita mengganti jari-jari adalah hasil pengukuran panjang jari-jari lama. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.